Ya. Dan ketika seorang mendapatkan hukuman dari dosanya, maka itu semata-mata karena keadilan dari Allah SWT. Allah tidak akan pernah menghukum seseorang lantaran dosa yang tidak pernah dia lakukan. Allah SWT mengatakan, wa ma ana bizallamin lil abid, dan aku tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Nah, jadi saudara kaum muslimin, kewajiban kita menafikan dari Allah hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kezaliman. Dan zalim yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Asyirku bahrun la sahila lahu." Kesyirikan itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Qallama yanju minhu, sedikit orang yang selamat darinya. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, makanya di antara ulama kita sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umat Islam, yaitu menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid. Di situ beliau menyebutkan syirik dengan berbagai macam-macamnya. Kenapa? Karena kebodohan, suatu kesesatan, suatu keburukan, kalau kita tidak mengenalnya, kita pasti akan terjerumus dan terperosok ke dalamnya. Bagaimana kita mengaku diri kita selamat dari sesuatu sementara kita belum mengenal sesuatu itu sendiri. Jadi saudara kaum muslimin, ya, Allah SWT menafikan dari dirinya hal-hal yang tidak pantas. Ya. Dan saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam hal menafikan, ya, itu metode Al-Qur'an menafikan atau mensucikan dari hal yang tidak pantas itu secara global. Ini metode Al-Qur'an, ini jalannya Al-Qur'an. Ya, demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian di dalam menetapkan sifat yang layak dan pantas bagi Allah, maka Allah SWT menetapkannya secara terperinci. Ya, secara terperinci. Contohnya, ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah SWT. Wa huwas samiul basir. Ya, di sini Allah menafikan, ya, membersihkan dari dirinya hal yang tidak pantas. Maka tidak ada segala sesuatu dari makhluk yang semisal dengan Allah SWT. Lalu Allah menetapkan sifat yang pantas bagi diri, wa huwas sami', dan dia maha mendengar. Apakah cukup sampai di situ? Diperinci lagi oleh Allah, Al-Basir, dan Allah maha melihat. Ya. Jadi sekali lagi saudara kaum muslimin, metode Al-Qur'an, metode manhaj yang benar dalam yaitu nama dan sifat-sifat Allah dalam hal menafikan itu dengan cara global. Adapun menetapkan sifat yang pantas bagi Allah, maka Al-Qur'an dengan cara terperinci. Ya, seperti dalam surat Al-Hasr, wal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah pencipta, dialah yang mengadakan makhluk. Ya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batil. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang batin, dialah yang zahir. Diperinci oleh Allah SWT. Ya. Diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hati dari jalan yang menyimpang dari metode Al-Quran. Mana jalan yang menyimpang dari metode Al-Quran? Mereka dalam menafikan dan meniadakan hal yang tidak pantas bagi Allah, mereka dengan cara terperinci. Tetapi dalam menetapkan apa yang pantas dan layak bagi Allah dengan cara global. Ya. Dan ini tidak benar di dalam menyanjung dan mensucikan Allah SWT. Apa kata dia? Ya. Dalam menafikan dia rinci. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak bersambung, tidak terpisah. Ya. Diperinci. Padahal metode Al-Qur'an di dalam menafikan itu dengan cara global. Justru Al-Qur'an di dalam menetapkan sifat Allah dengan cara apa? Dengan cara terperinci. Seorang berkata kepada raja, "Wahai raja,
Ya, engkau bukan seperti tukang sampah, engkau bukan seperti tukang sabit rumput, engkau bukan seperti tukang lap sepatu, engkau bukan seperti tukang pembersih WC. Saudara kaum muslimin, tentu raja itu akan marah kepada orang. Seandainya dia globalkan penapian, wahai raja, engkau bukan seperti rakyatmu, engkau adalah orang yang terhormat, engkau adalah orang yang bijak, engkau adalah orang yang kuat, engkau adalah orang yang terpandang, engkau adalah orang yang memiliki kebijakan yang luar biasa. Pasti raja itu akan cinta dan membenarkan dia benar di dalam mensucikan raja tersebut. Tetapi kalau dia perinci, wahai raja, engkau ini bukan pengemis, engkau ini bukan tukang sampah, engkau ini bukan tukang bekam, engkau ini bukan tukang sapu, dan seterusnya, dia akan dimarahi. Ya, maka saudara kaum muslimin, hati-hati. Ya, karena Allah SWT mengajarkan kepada kita dalam hal menafikan yang tidak pantas bagi Allah itu dengan cara global, menetapkan yang sifat Allah itu dengan cara terperinci. Saudara kaum muslimin, faedah yang kedua, faedah yang ketiga. Ya, faedah yang ketiga bahwasanya kezoliman itu ada 3 macam. Ya, kezoliman ada 3 macam. Yang pertama adalah zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah zolimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah zolimnya seseorang hamba kepada hamba yang lainnya. Ya, saudara kaum muslimin, maka siapa yang dia selamat dari 2 kezoliman, tetapi dia tidak selamat dari zolim kepada Allah, maka selamatnya itu tidak akan berbuah keselamatan dunia dan akhirat. Ya, banyak orang, masya Allah, kan saya kan sudah menjadi donatur. Ya, saya kan sudah bertata krama, saya sudah mengunjungi orang sakit, saya sudah ini dan itu, tapi dia tidak sholat, dia tidak beragama, dia tidak bertauhid, dia tidak menghindar dari kesyirikan. Ya, saudara kaum muslimin, maka orang ini adalah orang yang zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara kaum muslimin, kemudian orang yang zolim kepada dirinya sendiri. Ya, dia zolim kepada dirinya sendiri dengan cara menyiksa dirinya, menghalangi dirinya dari sesuatu yang bermanfaat baik bagi dari jiwa dan raganya. Dan yang terbesar dari kezoliman ini, zolim kepada diri sendiri, adalah dia halangi dirinya dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Benar, ya, dia jaga kesehatan tubuhnya, dia makan makanan yang bervitamin, dia makan makanan yang bermanfaat, yang segala sendi-sendi kesehatan itu dia tempuh, tetapi apa? Dia halangi dirinya dari kesehatan rohaninya. Ya, makanya ketika penghuni neraka di dalam neraka sa'ir mengatakan apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya dahulu di dunia kami mau mendengar apa? Mendengar kebaikan, mendengar Al-Qur'an, mendengarkan hadis, mendengarkan ajaran jalan yang menuntun kepada jalan yang lurus. Law qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma, kami mau mendengar atau kami mau pahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu hari ini kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Tentu hari ini kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ya, oleh karena itu saudara kaum muslimin, zolimnya seseorang kepada dirinya ketika dia bakhil untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang itu zolim kepada yaitu sesama hamba Allah SWT. Nabi SAW pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang habis dinar dan dirhamnya dan tidak ada barang-barangnya. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, pahala zakat, tetapi dia telah menzolimi ini, dia telah memukul ini, ya, dia telah menumpahkan darah si fulan. Ya, saudara kaum muslimin, oleh karena itu diambil pahalanya, kemudian habis. Kalau sudah habis pahalanya sementara kezolimannya masih, maka dosa orang yang dia zolimi diambil kemudian dipikulkan kepada dirinya. Ya, makanya saudara kaum muslimin, para ulama salaf bertemu dengan saudara mereka sesama muslim, kalau dia itu lebih muda, apa kata dia? Orang ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia lebih sedikit berbuat dosa.
Kalau dia melihat orang yang lebih tua, apa kata dia? Orang ini juga lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia lebih banyak, lebih dahulu berbuat taat kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, ini dia di antara faedah yang ketiga atau yang keempat. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, bahwasanya ya, karunia itu berupa hidayah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum, kata Allah SWT. Kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan kalian. Ya. Apa yang datang dari Allah? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka enggak benar kalau ada orang dibacakan Al-Quran dan hadis, lalu dia mengatakan, sudah, enggak usah dibahas. Yang benar itu hanya Allah yang tahu. Nanti kita lihat pada hari kiamat. Kenapa lihat di hari kiamat sementara Allah sudah perlihatkan kita sekarang di dunia? Ya, kalau kita tahu kebenaran di hari kiamat, kita mau balik hidup ke dunia enggak bisa. Ya, karena di dunia ini hari kita bekerja, beramal. Nanti di hari kiamat, hari kita memeti amal soleh. Maka enggak benar ada orang mengatakan dibacakan Al-Quran, dibacakan Sunnah, lalu dia mengatakan yang tahu kebenaran itu hanya Allah. Nanti kita lihat pada hari kiamat. Begitu dilihat, nyesalnya enggak ada artinya. Ya, oleh karena itu saudara kaum muslimin, kata ulama, hidayah itu adalah harta manusia yang paling berharga di atas muka bumi ini. Artinya apa? Orang yang paling kaya adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih berharga daripada emas sebesar bumi ini. Ya. Lebih berharga daripada emas sebesar dunia. Ya, saudara kaum muslimin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi zahaban wa limtadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mereka mati di atas kekafiran, artinya belum dapat hidayah, sekali-kali Allah tidak akan terima dari mereka tebusan walaupun emas sebesar bumi untuk mereka menebus dirinya dari siksa neraka.